Tidak ada yang mengundangku ke Hong Kong. Perusahaan itu tidak pernah mengadakan seminar sama sekali sebelumnya. Jadi maksud kamu apa ini juga bagian dari rencananya Bapak Razak Abdurrahman? Aku tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi menurutku ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada keluargamu. Oke, jadi kamu kira-kira kapan balik ke Jakarta? Besok aku pulang. Kalau gitu aku langsung kasih tahu Najwa kali ya. Jangan kamu sampaikan ke Najwa. Dia pasti akan cemas dan aku hanya ingin memberikan kejutan padanya. Aku nggak akan bilang ke Najwa. Aku harus tahu apa yang dilakukan Aldi, supaya aku bisa membuat rencana berikutnya. Enak aja dia ngasih butik buat Najwa, tapi aku enggak. Terima kasih Aldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa nggak, Dion? Bisa. Tinggal sedikit penataan lagi, setelah itu butik ini siap beroperasi. Makasih ya, Dion. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak sama kamu. Bisa dibilang saat ini kamu adalah partner terbaik aku. Kamu nggak perlu ngucapin terima kasih, Najwa. Yang penting buat aku itu adalah kamu senang. Kamu bicara seperti ini jadi mengingatkan aku sama Rehan. Karena Rehan juga selalu bilang sama aku, dia ingin sekali membuat aku bahagia. Rehan lagi. Dion, kamu kenapa kok tiba-tiba kamu diam? Enggak, aku cuman berpikir betapa beruntungnya Rehan mempunyai istri seperti kamu. Oh ya, gimana dengan hasil kerja aku? Kamu puas? Alhamdulillah aku puas banget. Dan aku senang sama semuanya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Amin. Kalau kamu yang berdoa, pasti akan dikabulkan sama Allah. Soalnya kamu orang yang baik, Najwa. Apapun yang keluar dari mulut kamu adalah kebaikan. Alhamdulillah. Semakin lama, Dion semakin menunjukkan perubahan yang positif. Nggak percuma Aldi mengajaknya kembali ke rumah. Semoga Aldi dan Dion bisa menjadi kakak adik yang rukun. Seperti harapan almarhum ayah mereka. Aku harus bagaimana sekarang? Harus bilang apa pada Najwa? Bahwa perjalananku ke Hong Kong sia-sia. Rehan, kamu udah pulang? Cepet banget, katanya 3 hari. Tidak mungkin aku jelaskan ke Anita kalau perjalananku ke Hong Kong tidak menghasilkan apa-apa. Oh iya, ini aku bawa pesananmu. Ya ampun, makasih banyak ya. Rehan, aku mau nanya. Kalau aku nggak pesan ini, kamu nggak mungkin beli apa-apa kan buat aku? Iya, tentu saja. Ya, tentu saja, Anita. Aku tahu kamu cuma mikirin Najwa. Dan aku yakin cinta kamu buat Najwa nggak akan pernah luntur. Dan kamu tenang aja, aku nggak punya niat untuk ngancurin rumah tangga kamu kok. Aku pengen banget rumah tangga aku sama Aldi bisa kayak rumah tangga kamu sama Najwa. Kayaknya bahagia banget. Justru aku juga mendoakan kalian agar kehidupan rumah tangga kalian bahagia seperti aku. Makasih ya Rehan. Kamu itu baik banget dan kamu mau jadi temen aku. Tentu saja Anita, kamu kan istrinya Aldi. Aldi itu sahabatku, jadi sudah tentu mau berteman denganmu.
Kamu kayaknya seneng banget ya punya istri kayak Najwa. Dia itu baik, soleha, nurut sama suami. Kayaknya aku bisa belajar banyak dari dia. Aku pengen banget bisa jadi istri yang dicintai sama suami aku. Ya, Najwa istri yang sangat baik. Tapi kamu juga bisa seperti dia kalau kamu mau berusaha untuk jadi istri yang baik. Step pertama yang bagus. Aku bisa meyakinkan Rehan kalau aku udah berubah jadi istri yang baik. Dengan begitu, Rehan gak akan sadar kalau sebenarnya aku mengadu domba hubungannya dengan Najwa. Aku pengen Najwa bisa merasakan sakitnya kalau suami yang dicintainya dekat dengan perempuan lain. Kamu kenapa, Rehan? Kok kayaknya gelisah banget kalau kamu mikirin masalah kamu di Hong Kong. Kamu gak usah cerita. Aku ngerti kok. Rehan, kadang-kadang laki-laki itu nggak harus cerita semuanya sama istrinya. Tapi aku nggak tahu kamu laki-laki seperti itu nggak? Ini dia. Rehan ternyata seperti kelinci manis yang pemalu. Ternyata dia belum punya banyak pengalaman sebagai laki-laki dewasa. Baguslah, laki-laki naif seperti Rehan bakal lebih mudah ditaklukkan. Kayaknya kamu udah kangen banget ya sama Najwa. Mendingan kamu telepon sekarang. Dia lagi di butik sama Dion. Oh ya, dengar-dengar sih Dion itu semangat banget loh nemenin istri kamu. Sebentar ya. Assalamualaikum, Rehan. Waalaikumsalam, Najwa. Gimana? Apa kabar kamu di sana? Kabarku baik dan pastinya kamu juga baik kan? Alhamdulillah kabar aku juga baik. Di sini Dion banyak sekali membantu aku. Dan sebentar lagi butik ini udah bisa beroperasi. Aku senang mendengarnya. Aku senang mendengar bahwa usaha yang kamu rintis berjalan lancar. Sampaikan terima kasih untuk Dion ya. Aku juga harus berterima kasih sama Aldi. Karena Aldi udah memberikan aku kesempatan untuk memulai bisnis. Oh ya, kamu gimana di Hong Kong? Bagaimana setelah kamu jadi pembicara di sana? Apa semuanya sukses? Najwa selalu jujur padaku. Seharusnya aku juga berbuat seperti itu. Aku minta maaf Najwa, tapi saat ini aku sudah di Jakarta. Kamu udah kembali ke Jakarta? Loh, memangnya ada apa dengan seminar di sana? Sebenarnya, seminar itu sama sekali tidak ada. Jadi percuma aku ke sana. Astagfirullahaladzim. Terus, apa kamu udah konfirmasi sama perusahaan yang ada di sana? Ya, tentu saja. Dan mereka mengatakan bahwa seminar itu tidak pernah mereka adakan. Ya Allah, lalu siapa yang mengirimkan kamu undangan, Rehan? Entahlah, tapi aku sangat yakin seseorang menjebak. Itu yang kurasakan. Astagfirullahaladzim. Siapa yang tega melakukan semua itu sama kamu? Rehan, apa kamu tahu siapa dalang di balik undangan fiktif itu? Sebenarnya aku mencurigai Razak Abdul Rahman, tapi aku tidak mungkin mengatakannya padamu, Najwa. Aku tidak ingin membebani pikiranmu, karena kamu sendiri tidak tahu kalau ayah kandungmu ternyata masih hidup. Rehan,
Kok kamu diam aja? Apa ucapan aku salah ya? Aku minta maaf ya kalau aku menyinggung perasaan kamu. Aku tidak apa-apa, Najwa. Yang jelas aku harus lebih waspada karena ada orang yang tidak suka. Tapi, alhamdulillah aku sudah pulang, sudah kembali ke Jakarta dengan selamat dan aku bersyukur pada Allah. Jadi kamu tidak usah khawatir. Dan tentunya aku rindu padamu. Enak aja kalian kangen-kangenan di telepon. Kalian pikir aku tuli apa? Najwa. Gara-gara kamu aku jadi kesulitan dapat cintanya Aldi. Kamu benar-benar momok buat hidup aku. Aku harus jadi momok buat hidup kamu juga. Lihat aja apa yang aku akan lakukan sama Rehan, suami kamu. Oke, ya. Sampaikan salamku untuk Dion. Dan terima kasihku karena sudah membantumu. Kita bertemu di rumah ya. Ya sayang? Iya, nanti aku sampaikan sama Dion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya Rehan udah pulang ke Jakarta. Tapi dia tidak akan pernah tahu siapa orang yang sudah mengirimnya ke Hong Kong. Ntar kita atur meeting berikutnya ya. Ini sih Pak. Oke, saya telepon lagi nanti. Makasih. Siang Ada- Pak, ada titipan bunga untuk Bapak. Siapa yang ngirim? Kurang tahu Pak, saya dapat titipan dari satpam di depan. Ini sih ya Pak. Razak Abdurrahman. Semakin berani dia menantang aku rupanya. Terlaluan. Parman, Bapak yang terima tadi karangan gua. Iya betul Pak, saya yang nerima. Orangnya mana? Barusan pergi Pak. Bapak tahu siapa dia? Dia nggak bilang namanya siapa Pak. Tapi dia perginya ke arah mobil itu Pak. Untuk mobil yang itu Pak. Telepon pos penjaga. Bilang tahan mobil itu. Sekarang. Ya baik Pak. Halo monitor. Mobil yang luar tolong ditahan. Berhenti! Berhenti! Pak, tahan mobilnya, Pak! Kunci. Ini Pak. Cepat, singkirkan dia. Hei, minggir! Minggir nggak? Minggir! Kenapa ngalahin saya? Hah? Tenang Pak, Bapak jangan marah dulu Pak. Saya yang disuruh ngalahin Bapak. Siapa yang nyuruh Anda? Maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Saya cuma disuruh ngasih surat ini ke Bapak. Aldi, kamu tidak perlu mengejarku. Aku akan menemui kamu jika waktunya telah tiba. Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Aku tidak pernah bosan mengagumi istriku tercinta. Dan selalu bersyukur pada Allah karena punya istri cantik sepertimu. Aku jadi malu deh. Kamu suka dengan pemberianku itu? Hah? Iya dong, tentu aja. Aku akan menghargai pemberian kamu. Alhamdulillah Najwa. Kamu selalu membuat aku merasa menjadi orang yang paling istimewa. Terima kasih. Dan aku selalu
ingin membuatmu bahagia. Hanya itu yang kuinginkan dalam hidupku ini, membuatmu bahagia. Rehan, gimana menurut kamu? Aku cantik gak pakai lipstik yang kamu bawa dari Hong Kong? Tentu saja kamu kelihatan sangat cantik. Warna itu sangat cocok untuk dirimu, wanita. Kamu pintar banget sih milih warnanya. Ini warna aku banget loh. Jangan-jangan kamu sering merhatiin aku ya? Soalnya kayaknya kamu tahu banyak tentang aku. Masya Allah. Apa maksudnya ini? Kenapa Rehan bisa sampai membelikan lipstik untuk Anita? Apakah Rehan memiliki ketertarikan pada Anita? Ya Allah ya Robi, perasaan apakah ini? Kenapa hatiku mendadak jadi gak nyaman melihat Anita akrab dengan suamiku? Najwa, kamu mau kemana? Kenapa mendadak sikap Najwa berubah? Apa karena tadi aku memuji Anita? Ya Allah, kalau benar seperti itu, artinya aku sudah melukai perasaan Najwa. Re, Najwa kenapa? Apa aku salah ngomong tadi? Bukan kamu, aku yang salah. Tidak seharusnya seorang suami memuji perempuan lain selain istrinya sendiri. Karena akulah dia jadi begini sekarang. Maaf, aku harus bicara dulu dengannya. Ini baru permulaan, Najwa. Aku pastikan akan ada lagi kejutan-kejutan yang lebih dahsyat. Aku akan membuat kamu merasa cemburu dan sakit hati. Kalau perlu sepanjang hidup kamu. Rehan, gimana menurut kamu? Aku cantik gak pakai lipstik yang kamu bawa dari Hong Kong? Tentu saja kamu kelihatan sangat cantik. Warna itu sangat cocok untuk dirimu, wanita. Ya Allah, janganlah biarkan pikiran-pikiran buruk menguasaiku. Walaupun dulu Anita pernah merenggut kebahagiaanku dengan Aldi, tapi aku benar-benar telah mengikhlaskannya. Dan kini aku sudah bahagia dengan Rehan. Aku mohon, jagalah hatiku dan Rehan untuk tetap setia memegang janji suci pernikahan kami. Ya Allah, kali ini aku sudah membuat kesalahan yang fatal sampai membuat istriku bersedih. Maafkan aku, Najwa. Aku tahu, aku salah. Aku sadar bahwa seharusnya aku tidak berbuat seperti itu pada Anita. Aku hilaf, aku berjanji aku tidak akan mengulanginya lagi, Najwa. Aku gak marah karena ucapan kamu tadi, Re. Aku cuma bingung kenapa kamu gak bisa ngomong jujur sama aku. Soal itu, aku membelikan Anita lipstik karena dia menelponku untuk minta dibelikan. Anita nelfon kamu? Iya. Dan dia bilang padaku kalau aku sudah membelikan, maka nanti uangnya akan diganti. Aku sama sekali gak mempermasalahkan Anita mengganti uang kamu atau enggak. Tapi kenapa kamu gak jujur sama aku? Kenapa kamu gak ngomong sama aku? Apa selama ini aku kurang jujur padamu, Najwa? Aku tahu kamu laki-laki yang sangat baik. Kamu suami yang baik. Tapi Rehan, gimana kalau Anita mengartikannya berbeda? Rehan, aku pernah mengalami pengalaman yang buruk sama Anita. Ya, aku tahu dia sudah berbuat seperti itu, merebut Aldi darimu. Ya, aku sadar dan di sini akulah yang salah. Ya, aku minta maaf. Aku menyesal karena sudah berbuat salah.
Kalau dalam sebuah rumah tangga udah gak ada lagi kejujuran, pasti semuanya akan rapuh. Aku gak mau rumah tangga kita hancur. Kamu... Jangan bilang begini, Najwa. Aku berjanji. Aku akan lebih peka dan aku akan berterus terang. Apapun akan aku ceritakan. Jadi setelah semua ini, aku tidak ingin ada salah paham soal keterus terangan. Maaf ya. Kamu maafkan aku kan? Tolong, Najwa. Ya, aku maafin kamu. Aku menyesal. Sudah, jangan menangis. Ya? Biar aku lihat itu siapa. Iya, Anita. Ada apa? Aku mau minta maaf banget sama kamu. Aku nggak pengen ada salah paham di antara kita. Aku emang pesen lipstick ini sama Rehan karena kebetulan dia di Hong Kong. Tapi aku nggak tahu kalau itu bakal nyakitin perasaan kamu. Aku kesini mau balikin lipstick ini. Aku nggak pengen gara-gara lipstick ini doang kalian jadi berantem. Kamu gak usah ngembalin lipstiknya, Anita. Itu sudah menjadi hak kamu. Aku gak apa-apa kok. Tapi aku mohon kamu jangan marah sama Rehan ya. Rehan itu laki-laki yang baik banget. Rehan itu suami idaman setiap wanita. Aku yakin kamu pasti maafin aku. Karena kamu kan wanita sejuta maaf. Iya, Anita, aku udah maafin kamu kok. Makasih ya Najwa, kamu udah maafin aku. Dikira aku nggak tahu. Hati kamu itu terbakar cemburu. Aku akan membuat kamu makin cemburu dan terus cemburu. Dan aku nggak akan berhenti sampai kamu nyerah dan cerai sama Rehan. Najwa, tolong bukain pintu ya, biar aku yang siapin meja makannya. Iya, Anita. Ya Allah, kenapa aku harus menyimpan perasaan tidak nyaman pada Anita? Ampuni aku ya Allah. Aku benar-benar ikhlas memaafkan Anita. Aku mohon, hilangkanlah perasaan curiga dari dalam hatiku ini. Karena aku tahu ini tidak baik. Lihat aja Najwa, aku nggak akan biarin kamu berbahagia sama Rehan setelah semua yang udah kamu lakukan sama aku. Kamu akan ngerasa gimana sakitnya kehilangan cinta Rehan. Sama seperti sakitnya aku pas kehilangan cintanya Aldi. Aldi? Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam, Aldi. Nih, kau minum dulu, pasti kamu haus. Aku udah siapin teh hangat di kamar sama air hangat buat kamu mandi. Walaupun cuma air putih, asal itu dari kamu, rasanya dahaga aku hilang semuanya. Ya udah, aku anterin kamu istirahat. Kamu baru pulang, Aldi? Astagfirullah. Maaf Najwa, aku seharusnya tidak melakukan ini. Aku minta maaf. Aku terlalu berpikir jauh.
Iya, aku minta maaf. Seharusnya Anita yang membukakan pintu buat kamu, bukan aku. Kalau begitu, aku masuk duluan. Ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi kepada Aldi? Kenapa dia masih mengingat aku sebagai istrinya? Anita, Aldi udah pulang. Sebaiknya kamu temenin Aldi aja. Biar aku yang terusin rapiin meja makannya. Kok kamu peduli banget sama Aldi? Kamu masih cinta sama dia? Astagfirullahaladzim, Anita. Apa maksud kamu? Aku sama sekali gak memiliki perasaan apa-apa sama Aldi. Satu-satunya laki-laki yang aku cintai cuma Rehan, suami aku. Aku gak percaya sama kamu. Kamu itu perayu ulung, Najwa. Dulu kamu berhasil bikin Aldi tergila-gila sama kamu. Dan sekarang, Dion jadi kagum sama kamu gara-gara kemunafikan kamu. Astagfirullahaladzim. Itu sama sekali gak benar, Anita. Najwa masih seperti dulu. Saat dia masih jadi istriku. Perhatian dan sangat berbakti. Ya Allah. Aku sungguh sangat menyesal. Karena kesalahan aku harus kehilangan seorang istri yang soleha seperti Najwa. Kamu benar, Najwa. Kamu bukan lagi istriku yang boleh mencium tanganku. Kamu telah memiliki imam lain yang harus kamu hormati. Aku janji, aku akan mengubur semua dalam-dalam perasaan aku terhadap kamu, Najwa. Aku harus menapaki masa depan aku bersama Anita dan calon anakku. Aldi, kamu kenapa kok nangis? Aku mau minta maaf sama kamu. Aku tahu kamu sudah menjadi istri yang begitu baik. Kamu sudah menunjukkan kalau kamu sungguh-sungguh mencintai aku. Tapi aku sama sekali belum bisa memberikan ke kamu sebagai suami yang baik. Loh, bukannya kamu udah nunjukin semua perhatian kamu buat aku dan anak aku? Yang bikin kamu sedih apa, Aldi? Iya, betul. Aku udah nunjukin sama kamu. Aku udah kasih semua perhatian aku, tapi masih ada keganjalan di hati aku. Karena aku belum bisa ngasih kamu sepenuhnya hati aku. Aku nggak tahu apa aku ini suami yang baik atau tidak. Karena sejujurnya, aku masih memikirkan Najwa. Jadi, kamu masih simpen cinta untuk Najwa? Sebenarnya, aku gak heran kok. Aku udah ikhlas terima kamu sama kelebihan kamu dan kekurangan kamu. Kenapa kamu sama sekali tidak marah? Bukannya aku sudah menyinggung kamu dengan mengatakan apa yang sejujurnya tentang perasaan aku saat ini? Aku ngerti banget kok perasaan kamu. Dan aku paham banget apa yang lagi kamu hadapin sekarang. Emang gak gampang
lupain seseorang yang kita pernah cintai. Terlalu kamu, Aldi. Kamu pikir aku rela lihat kamu cinta sama Najwa? Sampai kapanpun, aku gak akan ikhlas terima kenyataan tentang kamu dan Najwa. Aku sama sekali nggak tahu harus bilang apa, Anita. Aku sama sekali tidak meragukan semua cinta dan perhatian yang kamu berikan ke aku. Itu tulus. Tapi menurut aku sangat tidak adil kalau aku tidak bisa memberikan yang sama dan aku masih memikirkan orang lain. Aku sangat menghargai kejujuran kamu, Aldi. Dan semua yang kamu bilang tadi itu manusiawi kok. Aku tahu kamu lagi berjuang untuk lupain masa lalu kamu dan cinta sejati kamu. Dan aku janji akan bersabar sampai kamu bisa lupain Najwa. Ya Allah, Anita. Aku benar-benar merasa sangat berdosa. Aku sudah melakukan ini semua sama kamu. Aku sudah nyakitin kamu, tapi kamu begitu perhatian, kamu begitu peduli tentang perasaan aku. Terima kasih, kamu sudah menjadi istri yang baik dan pengertian buat aku. Dan aku mohon maaf kalau aku pernah meragukan cinta kamu. Aku akan selalu ada buat kamu, Aldi. Dan aku yakin kamu pasti punya cinta buat aku yang bisa kamu pupuk. Iya, Dita. Aku janji. Aku akan lupain itu semua dan aku akan memberikan seluruh cinta aku buat kamu. Aku mohon kamu mau bersabar dan aku akan belajar untuk mencintai kamu. Yang aku butuhkan sekarang hanya waktu dan perhatian dari kamu. Kamu dan Rehan boleh aja berbagi cinta untuk Najwa. Tapi aku akan mempermainkan kalian berdua lewat Rehan. Aku yakin itu akan lebih menyakitkan bagi kalian berdua. Aku sumpah, kalian harus bisa merasakan sakit yang kualami. Itu sumpahku, Aldi. Sekarang kamu mengerti kan, Dion, kenapa Mami melarang kamu untuk terlalu dekat dengan Priti? Karena Mami nggak mau Najwa berpikir kalau kamu jatuh cinta dengan Priti. Mi, aku dekat dengan Priti hanya untuk memanfaatkan dia. Najwa sangat sayang dengan dia. Dengan itu, aku bisa punya banyak alasan untuk ketemu dengan Najwa. Tapi tunggu, Dion. Waktu itu kamu pernah bilang sama Mami, Najwa sudah mulai terikat sama kamu. Maksudnya apa? Najwa itu sangat menggantungkan dirinya pada aku. Dan dia masih butuh aku untuk menjalankan bisnis butiknya. Dion. Itu omong kosong, Dion. Pengaruh Rehan pada Najwa sangat kuat. Jadi kamu harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan Najwa. Selamat menikmati kegagalan semua rencana kalian. Jangan pikirkan pernikahan Dion. Sebaiknya kalian pilih makam yang indah untuk kalian berdua. Razak Abdurrahman. Mami. Aldi, Rehan, ada Razak Abdurrahman di luar. Dion sedang mau menangkap dia. Ayo. Kita berbicara ya. Mami ke depan, Rehan. Kamu ke kanan. Iya.
Aldi, itu di sana. Apa dia Razak Abdurrahman? Ya. Dion, Kamu ngapain di sini? Aku sudah mencari Razak Abdurrahman. kami di sini juga mencari dia. Tapi tidak ketemu juga. Aku nggak menemukan siapa-siapapun di sini. Hei, jangan kabur kamu! Mami. Ayo. Razak Abdurrahman, saya tahu kamu ada di sini. Mana nih orangnya? Mana? Mami kehilangan jejak dia, Aldi. Ada surat di sana. Hilda, malam ini kamu cantik sekali. Benar-benar kurang ajar. Dia udah mempermainkan kita di rumah kita sendiri. Dia benar-benar harus kita kasih pelajaran. Kita harus mengungkap yang sebenarnya. Kita harus tahu siapa dia sebenarnya. Apakah dia Razak Abdurrahman atau hanya orang yang ingin menakuti kita? Aku ada ide. Sesegera mungkin aku akan pasang CCTV di rumah ini. Aku yakin kita akan tahu siapa sebenarnya Razak Abdurrahman. Assalamualaikum, Bu Asna. Waalaikumsalam, Nak Anita. Maaf kalau Ibu kurang sopan. Sebenarnya Nak Anita kesini ada apa ya? Aku kesini mau ketemu sama Priti. Apa Priti ada di rumah? Ya Allah, jangan sampai kedatangan Anita kesini membawa masalah baru untuk Priti. Aku nggak mau mereka bertemu dan bertengkar kembali. Bu Asna, apa Priti ada di rumah? Apa mungkin dia lagi syuting iklan lagi? Maaf Nak Anita, kalau kedatangan Nak Anita kesini mau menyalahkan Priti, lebih baik Nak Anita salahkan Ibu saja. Karena ini semua kesalahan Ibu. Ibulah yang menyuruh Priti untuk mengikuti dunia modeling. Kok Ibu yang ngerasa bersalah? Ya iya dong, kalau Nak Anita menuduh Priti berbuat masalah karena karirnya Nak Anita terancam, karena Priti yang terpilih jadi model, ya itu salah Ibu. Maafkan Ibu sekali lagi. Ibu? Ibu tidak perlu minta maaf atas kesalahan yang tidak Ibu lakukan. Mau apa kamu kesini? Priti, kamu jangan bertingkah seperti itu. Walaupun Anita telah menyakiti kamu, dia akan datang ke sini sebagai tamu. Kita harus hormati dia, karena kata Rasulullah juga, kalau ada tamu kita harus hormati. Tapi dia udah jahat sama Kak Najwa, Bu. Semu sekali kamu perempuan tulalit.
Baru jadi modal 1 kali aja udah arogan. Sosokan mau gugat aku lagi. Priti, maaf ya kalau kedatangan aku mengganggu kamu. Tapi aku kesini bukan buat marah-marah sama kamu kok. Aku kesini mau minta maaf sama kalian berdua. Aku tidak bisa begitu saja percaya sama kamu, Anita. Aku bisa melihat kebohongan di mata kamu yang penuh siasat itu. Kamu itu tidak tulus. Priti, jangan kayak begitu. Nah, Anita kan sudah minta maaf sama kamu. Jadi kamu juga harus buka hati kamu untuk maafin dia. Karena orang yang memberi maaf itu jauh lebih baik daripada orang yang meminta maaf. Priti, kamu salah. Aku tulus kok minta maaf sama kamu. Aku nyesel banget waktu itu udah marah-marah sama kalian. Aku seharusnya sebagai model senior nggak kayak gitu. Harusnya aku bimbing kamu. Kamu kan junior. Kamu bilang sama aku, kalau aku udah mencuri ketenaran kamu. Kamu udah jahat sama ibu aku dan Kak Najwa. Iya, Priti, waktu itu aku kilaf. Aku mungkin belum bisa terima kalau karir aku lagi turun. Iya, tapi kalau kamu sadar, harusnya kamu nggak melemparkan kesalahan kamu sama orang lain dong. Kamu bisa-bisanya mencaci maki ibu aku di depan umum. Tega kamu, Anita. Bu Hasna, aku benar-benar minta maaf ya. Nah, Anita, sebelum kamu minta maaf, Ibu juga sudah memaafkan kamu. Karena pada prinsipnya manusia itu tidak luput dari salah. Asalkan kamu mau menyadari kesalahan kamu. Terima kasih ya, Bu. Anita, kalau ibu aku udah memaafkan kamu, tidak ada alasan untuk benci sama kamu. Aku juga memaafkan kamu. Makasih ya, Priti. Ya udah, kalau begitu kita ngobrol di dalam aja yuk. Sekalian Ibu buatkan minum untuk kamu. Nggak perlu, Bu. Aku kesini buat ngajak Priti ke rumah. Soalnya Najwa sekarang udah punya butik. Kak Najwa buka butik? Iya bener, Priti. Aldi udah kasih kepercayaan sama Najwa untuk ngurus butik temennya. Dan ya aku pikir kamu sebagai model mungkin bisa bantu. Aku pasti akan membantu Kak Najwa untuk memasarkan butik dia. Aku bisa jadi modelnya untuk memasarkan baju-baju di butik dia. Aku semangat sekali soal ini, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Nak Anita. Ayo Priti, kamu ikut Anita untuk menjenguk Kak Najwa. Yuk sekalian bantu-bantu Kak Najwa ya. Ayo. Masuk. Anggap aja rumah sendiri. Aldi? Aldi? Lihat dong aku bawa siapa? Aldi? Loh, Priti, kamu kemari mau ketemu Najwa? Iya, tadi Anita menjemput aku ke rumah. Terus dia minta izin sama ibu aku mau bawa aku ke sini untuk jenguk Kak Najwa. Benar seperti itu? Iya. Bukannya kamu lagi marah? Iya, tadi aku jemput Priti. Aku baru sadar kalau karir aku sebagai model itu nggak akan bertahan lama. Dan aku harus terima kalau aku digantiin sama model lebih cantik, lebih muda dari aku. Oh ya, dan aku tadi udah minta maaf sama Bu Hasna dan Priti. Dan untungnya aku dimaafin. Kamu tahu, setiap hari kamu kasih kejutan. Aku gak nyangka ternyata kamu udah begitu pengertian dan bisa menerima kenyataan ini. Iya, aku udah ikhlas melepaskan semua ketenaran yang dulu aku pernah miliki. Dan sekarang aku pengen jadi ibu rumah tangga. Oh ya, dan kalau perlu aku mau turunin semua ilmu model yang aku sama dia dan mau bimbing dia supaya dia bisa jadi model internasional. Terima kasih ya, Anita. Aku senang punya teman baik seperti kamu. Aku gak nyangka. Ternyata istri aku ini sekarang pemikirannya udah mulai dewasa. Aku senang. Kamu sudah bisa mentoleransi dengan orang lain. Mungkin bawaan dari anak ini. Oh ya, tadi kamu sebelum pergi ada telepon dari rumah sakit. Katanya waktu untuk kontrol besok. Aku nggak akan lupa sama hari favorit aku. Yaitu di mana aku akan lihat anak kita di foto Yazgi. Ya udah, kayaknya Priti udah nggak sabar pengen ketemu Najwa. Yaudah, aku rasa Najwa masih ada. Sebelum berangkat ke butik mending ketemuin aja. Yuk. Ayo.
Assalamualaikum, Najwa. Waalaikumsalam. Priti? Aku seneng banget akhirnya kamu bisa ikut. Kamu mau ikut juga ke butik? Tadi aku jemput Priti di rumah Bu Hasna. Aku yakin banget dia itu kangen banget sama kamu. Aku juga senang banget akhirnya kalian berdua bisa baikan. Karena aku yakin kalian berdua bisa jadi teman baik. Iya kak, aku sudah maafkan Anita. Dan sekarang aku senang karena kita bertiga bisa jadi teman yang baik. Syukurlah, kamu baik sekali Anita. Aku yakin kalian berdua bisa jadi teman yang baik. Sebentar ya, aku siap-siap dulu. Tunggu aja. Kalian berdua tergila-gila sama Rehan kan? Sebentar lagi kalian akan merasakan gimana aku ngerebut kebahagiaan kalian berdua. Bersiaplah untuk kehilangan Rehan. Aku senang karena Najwa sekarang punya kesibukan mengelola sebuah butik. Kalau kakak butuh bantuan aku siap bantuin kakak kapan aja. Makasih ya Priti. Tapi kamu juga harus ingat, kamu harus fokus untuk menjadi seorang model. Karena aku yakin kalau kita fokus dan kita ikhlas melakukannya, semuanya akan berhasil dan semuanya akan lancar. Kalian berdua udah ngerebut semua impianku. Priti udah menggeser aku dari agensi aku. Dan Najwa udah ngerebut perhatian Aldi sampai dia diam-diam membelikan butik untuk Najwa. Tapi aku pastikan, aku akan mendapat semuanya kembali ke tanganku. Najwa, kamu beruntung sekali. Butiknya belum buka aja kamu udah ada pelanggan tetap. Dion, kok kamu nggak bilang kalau mau datang ke sini? Enggak, aku cuma kebetulan lewat aja, makanya aku mau samperin kamu di sini. Aku kira sekalian bisa anterin kamu pulang. Perhatian banget ya kamu Dion sama Najwa. Iya, kita kan saling bersaudara, jadi emang harus saling bantu. Laki-laki munafik kamu Dion. Kamu boleh bangga saat ini. Tapi nanti kamu akan dapat balasan dari aku. Tunggu aja Dion. Satu persatu dari kalian semua akan dapat balasan dari aku. Oh iya Dion, gimana kalau nanti kamu anterin Priti aja pulang? Biar aku bisa pulang sama Anita. Aduh, masa aku harus mengantar si Tulalit itu lagi? Gak akan Najwa. Karena aku datang buat kamu, bukan Priti. Jangan khawatir Dion. Aku akan membantu kamu bersatu sama Najwa. Dengan begitu, kecemburuan Rehan akan menguntungkan aku. Najwa, gimana kalau aku yang nganterin Priti pulang? Kan tadi aku yang jemput. Gak enak sama Bu Hasna kalau aku nggak nganterin lagi. Ya udah kalau gitu Anita. Makasih ya. Aku senang banget ada orang yang memperhatikan Priti. Sepertinya semua rencanaku berjalan dengan lancar. Tunggu aja Najwa. Gak lama lagi hati kamu akan hancur. Najwa, boleh aku bertanya sesuatu ke kamu? Tentu aja boleh Dion. Memangnya kamu mau nanya apa? Aku mau nanya tentang kamu dan juga Rehan. Kenapa memangnya? Misalkan nih, Rehan mulai jatuh cinta dengan perempuan lain yang jauh lebih cantik dari kamu dan dia lebih ngerasa nyaman dengan cewek itu. Terus reaksi kamu gimana? Itu artinya aku memiliki sebuah kesalahan sehingga Rehan bisa memilih perempuan lain daripada aku. Dan bisa juga itu adalah takdir yang harus aku jalani. Oke, terus kalau cewek itu minta kalian untuk bercerai duluan gimana? Ya itu adalah berarti takdir yang harus aku jalani dia. Karena buat aku yang terpenting adalah kebahagiaan Rehan. Itu beruntung banget loh. Bisa cepet jadi terkenal dan jadi model. Alhamdulillah ini semua karena doanya untuk aku. Karena ridho orang tua itu juga ridho Allah. Tapi menurut aku masih ada satu yang kurang sih dalam hidup kamu. Iya, kamu benar. Aku memang belum bisa membahagiakan ibu aku. Tapi aku akan terus berusaha dalam karir aku supaya aku bisa membahagiakan dia. Maksud aku bukan itu. Maksud aku tuh jodoh atau pasangan hidup. Aku tahu kamu itu cinta banget sama Rehan kan. Tapi sayangnya dia udah nikah sama kakak kamu. Kamu itu suka sedih gak sih
orang yang kamu cintai itu nikah sama kakak kamu sendiri. Ya itulah namanya takdir. Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan nasib kita. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Dion. Kamu kok ngelamun aja sih? Memangnya ada apa? Enggak ada apa-apa kok. Aku cuma berpikir kalau kamu itu seorang wanita yang sangat hebat. Kamu benar-benar berhati mulia dan hati kamu sangat kuat, Najwa. Seakan-akan nggak ada apapun yang bisa menjatuhkan kamu. Alhamdulillah. Dion, sekarang giliran aku yang nanya sama kamu. Kenapa sih kok sampai sekarang kamu belum juga menikah? Aku sih nunggu Rehan ceraiin kamu. Kok ketawa? Kamu tuh lucu banget ya orangnya. Kamu kira aku bercanda? Iya iyalah Dion. Kamu kan tahu sendiri, aku tuh cinta mati sama Rehan. Lagian perempuan kayak aku tuh aku tahu itu bukan tipe kamu. Priti, kalau suatu hari nanti nih mereka sampai cerai gimana? Apa kamu akan berusaha dapetin Rehan? Aku nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyakiti kakak aku. Dan aku tidak akan membiarkan orang lain menyakiti dia. Najwa, misalkan kamu punya harta yang banyak, kamu mau ngapain dengan harta itu? Tentu aja aku akan beramal lebih banyak lagi dong. Karena kan harta itu cuma titipan dari Allah. Maksudnya? Iya, itu artinya semakin banyak harta yang kamu miliki, artinya kita juga harus bersedekah lebih banyak lagi. Pikiran macam apa ini? Semua orang di sini ingin merebut harta miliknya. Tapi Najwa malah nggak peduli. Aku jadi bingung dengan pola pikiran kamu. Kamu seperti manusia yang nggak punya ambisi. Anita. Maaf. Anita, kalau misalnya kamu ngantuk banget, biar aku aja yang nyetir ya. Kayaknya aku masih bisa nyetir kok. Udah, aku juga bisa nyetir. Ini bentar lagi nyampe. Ya, kamu tenang aja. Itu dia yang aku cari. Aku akan menabrakkan mobil ini ke tiang listrik itu tepat di bagian kiri mobil. Dengan begitu, Priti akan menjadi cacat selamanya dan dia nggak akan bisa jadi model lagi. Anita! Anita, awas ada tiang besi, Anita! 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 Tolong saya! Ayo, tolong dia, Mas. Ayo, Pak, tolong, Pak. Anita, bangun Anita. Anita. Ya Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang terjadi pada Anita dan bayinya, ya Allah. Aldi tidak akan pernah maafkan aku. Astagfirullah. Anita. Anita, bangun Anita. Anita, alhamdulillah kamu sadar Anita. Aku sakit banget.
Rita sabar ya Rita. Sebentar lagi kita sampai, kita akan ke rumah sakit. Sebentar ya. Sakit banget. Aku harus telepon Aldi. Priti. Halo. Assalamualaikum Aldi. Aldi, aku sama Anita kecelakaan, Di. Apa kamu bilang? Kecelakaan?